Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fiorella Broginting, NPM 2015010105 dari periode PGSD. Saya di sini akan membuat video pelajaran tematik tentang bidang studi IPA, IPS, MM, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan Penjaskes. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang Bahasa Indonesia. Kita hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar Bahasa Indonesia, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Bahasa Indonesia. Buka buku kita di halaman 1 yang berjudul Puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi tangkapan serta penyair mengenai berbagai hal. Siapa yang tahu ciri-ciri puisi itu kayak mana? Entah apa. Oke, anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bahasa Inggris. Memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Perkenalan diri dalam bahasa kita sedang berbicara di depan kelas. Seperti contohnya kan, misalnya kalau kita mau belajar bahasa Inggris, maju kita ke depan ya. Kita memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris. Misalnya, contohnya my name is Fiorella Broginting, seperti itulah contohnya. Terus perkenalan diri juga dapat dilakukan secara formal maupun informal. Misalnya perkenalan diri sendiri atau perkenalan diri sendiri atau bersama teman. Cara memperkenalkan dalam bahasa Inggris secara umum dan paling dasar dalam memperkenalkan diri, Anda perlu menyebutkan nama, asal atau alamat. Yang selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang matematika, membandingkan dan dalam matematika kita mengenal perbandingan lebih dari, kurang dari, sama dengan. Sedangkan mengurutkan bilangan, misalnya kan bilangannya contoh 4, 7, 8, terus 6, 5. Terus kita harus mengurutkannya dari yang terkecil 4, 5, 6, 7, 8. Sepertilah contohnya. Ada yang kurang paham? Coba tanyakan biar lebih paham. Siap ini Ibu akan ngasih tugas kalian untuk di rumah dikerjakan. Tidak ada yang mau bertanya? Ya sudah, terima kasih. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang seni budaya. Belajar bentuk seni rupa adalah siapa yang tahu apa sih? Iya, kamu. Ya, benar. Seni lukis itu kayak menggambar. Gitulah dia menggambar. Nanti kita akan mempraktekkan menggambar minggu depan. Terus, pengertian dari seni lukis adalah salah satu cabang menggambarkan. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Ada yang mau ditanyakan? Biar kita langsung membuat tugas melukis. Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu harap semuanya sudah paham. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Siapa yang tahu jenis-jenis puisi? Yang tahu angkat tangannya. Coba kamu. Ada lagi? Jenis-jenis puisi itu memiliki 2 jenis, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan puisi modern itu berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Ada yang mau dipertanyakan definisinya anak? Kalau enggak, kita lanjut materi kita. Adapun contoh, coba perhatikan di bukunya puisi guruku tersebut. Siapa yang tahu maknanya?
Yang tahu angkat tangan, ibu kasih nilai. Coba kamu. Itu pun udah lumayan bagus. Makna puisi tersebut dari guruku itu, kita tak dapat melupakan mengajari kita. Meski kita nakal, namun guru kita tetap bersabar dalam mengajari kita sampai kita menjadi pintar. Itulah makna puisi guruku tersebut. Siapa yang tahu ciri-ciri puisi itu seperti apa? Yang tahu angkat tangan. Ya, yang pertama, ya, puisi terdiri atas kumpulan kata yang tersusun menjadi baris. Ada lagi? Yang kedua, siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan. Iya, betul. Baris-baris tersebut menjadi beberapa bagian. Ada lagi yang tahu? Setiap baris terakhir berbunyi kata vokal. Terkadang berbunyi ciri-ciri puisi itu, setiap baris terakhir bunyi vokal kata terakhir. Nah, yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang IPA. IPA materi kita adalah mengamati siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia adalah seluruh tahap perubahan. Setiap hewan memiliki tahap siklus hidup yang berbeda. Ada misalnya contohnya siklus hidup nyamuk. Misalnya siklus nyamuk. Jika nyamuk bertelur, telurnya nyamuk menetas menjadi jentak-jentik. Jentak-jentik berubah menjadi kepompong. Terus kepompongnya itu muda yang masih kecil dia. Terus kan anak siap dia jadi anak menjadi nyamuk muda dan kemudian akan menjadi nyamuk dewasa. Dan pelajaran kita yang selanjutnya yang ibu akan jelaskan adalah SPDP atau seni budaya. Bernyanyi sesuai panjang nada dan pendek atau pendeknya nada. Mengapa bernyanyi harus memperhatikan panjang dan pendeknya nada dengan benar? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu angkat tangannya? Nggak ada yang tahu? Dikarenakan bernyanyi harus devan nada. Jika tidak memakai nada, maka akan mengeluarkan suara yang cempreng atau fals dan tidak enak untuk didengar. Macam-macam tempo cepat disebut allegro, sedangkan tempo sangat cepat disebut presto. Tempo lambat disebut allegro atau adagio, sedangkan tempo sangat lambat disebut grave. Tempo sedang disebut moderato, tempo sangat cepat disebut allegro moderato. Tempo seperti orang berbaris disebut marsia. Ada yang tahu apa pengertian dari tangga nada? Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Nggak ada yang tahu? Tangga nada adalah merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itulah dia contohnya. Dan yang selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang IPS atau ilmu pengetahuan sejarah.